Setiap tanaman membutuhkan unsur hara untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga dapat bertumbuh dengan baik. Selain unsur hara yang diperoleh tanaman dari tanah, tanaman juga dapat memperoleh tambahan unsur hara melalui pemberian pupuk. Berdasarkan fungsinya, pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman, sehingga tanaman mampu bertumbuh dan berproduksi dengan baik. Pupuk dapat dikelompokkan berdasarkan sumber bahan, bentuk fisik, dan kandungannya. Berdasarkan sumber bahan, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia merupakan pupuk yang berasal dari bahan non-organik yang diproduksi oleh pabrik menggunakan reaksi kimia. Sedangkan pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan organik seperti pelapukan sisa-sisa makhluk hidup seperti tanaman atau hewan. Berdasarkan bentuk fisik, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat dapat diaplikasikan ke tanaman dengan cara disebar atau ditugal, sedangkan pupuk cair dapat diberikan ke tanaman dengan cara disemprot menggunakan alat. Berdasarkan kandungannya, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara saja, sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa atau lebih dari satu jenis unsur hara. Penggunaan pupuk kimia dan organik harus digunakan secara seimbang, sebab di masa sekarang ini sangat jarang petani yang menyadari akan pentingnya penggunaan pupuk organik pada tanaman. Petani lebih cenderung menggunakan pupuk kimia karena dinilai lebih praktis dan dapat memperoleh hasil yang lebih banyak. Padahal ada banyak sekali kekurangan dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di lahan, seperti dapat mengakibatkan perkembangan mikroorganisme dalam tanah sehingga mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Kualitas hasil panen yang tidak sehat bagi tubuh manusia, mengakibatkan pencemaran air dan lingkungan sekitar. Berbeda halnya dengan penggunaan pupuk organik umumnya memiliki banyak sekali manfaat. Dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga produksi pertanian dapat terus meningkat, menciptakan produksi pertanian yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Petani cenderung menilai proses pembuatan pupuk organik sulit dan memberatkan karena membutuhkan waktu yang lama, tenaga, dan proses yang rumit. Padahal, proses pembuatan pupuk organik tidak serumit yang dibayangkan. Ada banyak cara pembuatan pupuk organik jika dibuat berdasarkan prosedur pembuatan yang sesuai. Salah satu cara pembuatan pupuk padat organik yang akan diperkenalkan melalui video ini adalah cara pembuatan pupuk bokasi. Salam, saya Raffi Dwi, peserta Latsar Angkatan 14 CPNS Kemendikbudristek tahun 2022 yang bertugas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai asisten ahli dosen. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara pembuatan pupuk bokasi. Adapun cara pembuatan pupuk bokasi sebagai berikut. Kumpulkan 20 kg sampah organik yang sudah dicacah.
Tambahkan 20 kg kotoran sapi. Catatan, kotoran sapi yang baik adalah kotoran sapi yang sudah kering. Tambahkan 10 kg sampah dapur organik. Sampah dapur sebaiknya dicacat terlebih dahulu sehingga dapat mempercepat proses pengomposan pupuk. Tambahkan 10 kg sekam padi. Kemudian ratakan menggunakan garu. Tambahkan 10 kg serbuk kayu. Tambahkan 10 kg arang sekam. Tambahkan 5 kg dedak padi. Setelah semua bahan dikumpulkan, dilanjutkan ke tahapan pengadukan, sehingga semua bahan tercampur merata. Tahapan selanjutnya adalah menuangkan 200 ml M4 pertanian ke dalam air bekas cucian beras. Tuangkan 200 ml gula merah atau molase ke dalam air cucian beras. Setelah semua larutan tercampur merata, maka tambahkan air secukupnya. Ketika semua larutan sudah siap, maka masukkan larutan yang sudah dibuat ke dalam gembor, lalu kucurkan pada bahan pupuk bokasi. Diusahakan semua bahan terkena larutan tersebut dan bahan pupuk dalam keadaan lembab. Ciri pupuk yang siap dilakukan proses fermentasi adalah kondisi pupuk dalam keadaan lembab, namun jika diremas air tidak menetes. Setelah kondisi pupuk sudah dirasa cukup, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan cara bahan pupuk diaduk dan dibuat gundukan. Setelah itu, tutup menggunakan terpal. Proses fermentasi sebaiknya di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selama proses fermentasi dilakukan, setiap 3 hari sekali, bahan pupuk dibuka dan dilakukan proses pembalikan pupuk. Tujuan dari proses pembalikan adalah untuk menurunkan suhu dan mempercepat proses pengomposan pupuk. Proses fermentasi membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu sampai panen, untuk kemudian siap diaplikasikan ke tanaman. Pupuk yang telah jadi menunjukkan ciri tidak berbau, tidak panas, berwarna hitam pekat, dan jika diramas mudah hancur. Adapun cara lain untuk uji kelayakan pupuk yang telah jadi adalah dengan memasukkan pupuk ke dalam gelas yang berisi air bersih. Kemudian, lihat reaksinya. Apabila pupuk tenggelam di dasar permukaan air dan air masih terlihat jernih, maka pupuk tersebut sudah layak dan siap untuk